termasuk dengan diskusi dengan Pak Azrul, yang mungkin saya berharap sih waktunya agak dipendek karena meninggalkan kelas begitu panjang yang pada akhirnya mana keunggulannya, karena kata kuncinya teman-teman melakukan pelatihan pun kalau nggak ada imbas ke kawan-kawannya juga bermasalah, ke siswa juga bermasalah karena siswa banyak ditinggal. Ini menjadi perhatian, jadi kepala sekolah tetap konsen. Kata kunci bijaknya tadi kalau Bu Sabrina tadi sampaikan, kata bijaknya jangan terlalu banyak tinggalkan siswa di kelasnya, yang pada akhirnya yang ada. Itu saja mungkin sambutan kepala sekolah berkenan dengan kegiatan hari ini. Selamat mengikuti dan menjadi perhatian juga buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini ada kesan, ada akan perubahan buat kita semua. Terima kasih kepada dan selamat kepada Pak Azrul, Bu Dela dan Bu Desri. Itu saja, maka akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sambutan dan arahannya terkait buat kita untuk bisa mengingat bahwasanya pesan-pesan profesionalisme kita untuk ditingkatkan dan untuk bisa memberikan kontribusi yang sifatnya nyata di kegiatan-kegiatan kita yang memang biasa kita sedang melaksanakan kegiatan program PK, skema pemakanan yang memang beberapa kali kita harus menyesuaikan dengan agenda-agenda yang ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu presentasi budaya positif yang sedianya nanti akan secara bergantian dari Bu Desri, Bu Dela dan saya sendiri. Dan kita saat ini berada pada pukul 13.29 dan nanti masing-masing presenter akan kita kasih waktu sekitar 20 menit Bu Desri, 20 menit. Nanti akan lebih banyak diulas dari sisi tanya jawab atau urun terbuka terkait budaya positif ini, dan merupakan bagian yang mungkin kita akan lebih nyatakan dari bentuk-bentuk yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk presentasi pertama kepada Bu Desri Suryani. Kepada Bu Desri Suryani, kami persilakan. Terima kasih Pak Azrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif, di mana ini merupakan salah satu misi dari SMK 1, meningkatkan budaya positif di sekolah kita dalam mewujudkan visi, mewujudkan generasi yang unggul berlandaskan profil pelajar Pancasila. Semoga acara ini bisa menjadi praktik baik untuk kita bersama. Salawat beserta salam tak lupa kita lipat curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dari beliau. Ya, saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Pak Dr. Andes Buan MPD. Yang saya hormati rekan-rekan CDP. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 10 dan teknisi yang alhamdulillah sudah ada di ruangan ini. Langsung saja Bapak Ibu, untuk budaya positif ini, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sejenak. Bapak Ibu mukanya kelihatan penat, nah, jadi dimohon Bapak Ibu berdiri dulu. Maka Bapak Ibu boleh berpasang-pasangan dengan temannya, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Pak Masihal boleh barengan dengan Pak Puan. Kita berdua udah. Oke.
Sebetulnya ice breaking itu banyak ya Bapak Ibu yang kita bisa praktikkan di kelas, tapi kita pilih yang sederhana saja yang bisa menghilangkan rasa kantuk kita pada siang ini. Karena mungkin Bapak Ibu tadi pagi sudah lelah dengan aktivitas mengajar. Caranya adalah senyum 30 detik. Senyum dengan rekannya 30 detik, kelihatan sederhana tapi penuh makna. Itu aja Bapak Ibu belum mulai sudah senyum-senyum dulu. Ya, kita mulai dari sekarang. Senyumnya yang ikhlas ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 30 detik. Saya hitung ya Bapak Ibu, 30 detik. Ayo. Lalu kemudian Bapak Ibu akan semakin menambah senyumnya tanpa disadari akan menimbulkan ketawa kepada rekannya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Di sini kami sampaikan dulu kesepakatan forum diseminasi ya. Ini ada kalimat pemantik dari kami. Barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, silakan. Menghargai siapapun. Jadi pada forum diskusi ini kita menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, lalu izin saat hendak keluar ruangan, boleh makan dan minum dengan tenang. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Atau cukup? Oke, cukup. Next. Langsung ke budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ya. Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, pembiasaan yang baik. Bu Intan mungkin ada yang disampaikan, silakan. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Bu Ratna? Sama, kebiasaan yang baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu selain kebiasaan yang baik? Oke. Baik Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Sebagai guru yang baik, kita diharapkan mempunyai peran menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sebagai proses memerdekakan diri murid kita untuk menanamkan rasa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu, kita ada beberapa hal yang akan diterapkan. 6 poin di sini, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kita langsung saja ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kalau menurut Bapak Ibu apa sih dalam keseharian yang Bapak Ibu lakukan misalnya, atau yang Bapak Ibu dengarkan? Bu Nur mau berpendapat, silakan. Disiplin positif itu disiplin yang bisa untuk membuat suasana belajar itu menjadi lebih nyaman. Misalnya disiplin masuk kelas, kemudian disiplin dalam mengumpulkan tugas, kemudian disiplin dalam berpakaian, dan masih banyak lagi yang nanti mungkin akan dituangkan dalam kesepakatan kelas. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Nur. Ada yang lain Bapak Ibu? Dari Pak Nur, ada yang mau disampaikan? Mungkin tak perlu datang waktu. Datang tepat waktu ya, betul sekali. Nah, jadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi betul Bapak Ibu. Jadi lebih disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Jadi apakah peserta didik kita itu melakukan tindakan itu karena takut dihukum, atau karena memang dari kesadaran dirinya? Apakah karena motivasi internal atau karena motivasi eksternal? Nah,
disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari apakah yang tindakan yang dilakukannya itu dari motivasi internal atau karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Begitupun juga dengan kita. Apakah kita ketika melakukan kewajiban karena ingin dilihat oleh atasan, atau karena ingin menunaikan kewajiban karena menjadi tanggung jawab kita, dan begitu seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pembiasaan positif itu tentu ada nilai-nilai kebajikan yang kita jalani. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, ya, disiplin dalam berpakaian, kemudian Pak Nur bilang disiplin waktu. Nah, semua pembiasaan-pembiasaan positif itu tercover dalam profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ini diharapkan peserta didik kita itu mempunyai karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengenai dimensi pada profil pelajar Pancasila ini bukan hal yang asing lagi buat Bapak dan Ibu semuanya, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya pelajar Indonesia diharapkan bisa berakhlak, ya, baik itu terhadap agamanya, terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap alam, ataupun terhadap negara. Kemudian berkebinekaan global. Tentunya peserta didik kita diharapkan bisa saling menghargai budaya-budaya yang ada tanpa meninggalkan khas budaya luhurnya. Kemudian mandiri, ya, mandiri berarti peserta didik kita itu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar yang dia lakukan di kelas. Kemudian bergotong royong, diharapkan peserta didik itu mampu berkolaborasi, ya, dalam melakukan tindakan, sehingga melalui kolaborasi, kerjasama itu bisa meringankan sesuatu yang dianggap sulit. Kemudian Bapak Ibu bernalar kritis. Nah, tentunya peserta didik kita diharapkan tidak hanya diam, tapi mampu mengolah informasi, memunculkan ide-ide dalam proses pembelajaran. Apalagi pada saat ini teknologi sudah luar biasa, kita bisa menggunakan berbagai media di kelas dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kreatif, bagaimana peserta didik kita itu bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan konten materi yang kita pelajari. Nah, sekarang yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa pendapat Bapak Ibu tentang motivasi? Pak Hilal, silakan jika mau ada yang disampaikan. Kalau menurut saya motivasi ada dua macam, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu dari pembentukan karakter, misalkan apa dengan kesepakatan kontrak di kelas, bagaimana pembelajaran akan berlangsung selama bersama guru itu. Siswa itu menyadari bahwa inilah apa yang terbaik. Kalau motivasi ekstrinsik yang motivasi dari orang lain, mungkin dia ingin apa yang dipuji sama teman-temannya, atau apa ingin dapat hadiah dari orang tuanya kalau kata ini bagus diberi apa. Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Hina. Ada lagi Bapak Ibu, motivasi itu apa ya? Bu Faiko, ada yang disampaikan? Silakan Bu Faiko. Menurut Bu Faiko, motivasi itu apa sih Pak? Kalau menurut saya yang dikatakan Pak Hilal itu benar, tapi terutama kalau menurut saya itu motivasinya ini dalam pembentukan akhlak. Nah, itu kan sesuai dengan yang kita inginkan selama ini dan dalam profil pada Pancasila itu. Jadi akhlak itu sangat berjuta sekali, apalagi zaman sekarang era globalisasi ini luar biasa kan perkembangan internet ya. Nah, sosial media itu sangat berpengaruh sekali pada siswa-siswa, sehingga akhlaknya itu makin berkurang, merosot, sehingga kita tuh betul-betul akhlak itu harus dibentuk, ya. Jadi memberikan motivasi dari segi akhlaknya itu pertama akhlak yang dibentuk. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Faiko. Berikan aplaus untuk Bu Faiko, Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, yang disampaikan oleh Pak Hilal dan Pak Faiko itu betul ya, bahwa motivasi perilaku manusia itu kalau berdasarkan buku Diana Gosen ya,
Ya, negoset dia membagi motivasi perilaku manusia itu kepada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita juga bisa bercermin di sini nih Bapak Ibu kepada diri kita masing-masing ya. Juga bisa melihat kepada anak-anak didik kita, apakah dia melakukan tindakan itu karena takut dihukum atau karena memang datang dari dirinya sendiri, ya, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita itu datang mengajar di kelas ya, itu karena takut dengan Pak Azrul selaku wakil kurikulum gitu ya, atau karena yang lainnya, atau kayak pengen dipuji oleh rekannya, oh luar biasa nih, atau karena memang kita punya rasa tanggung jawab yang muncul dari diri kita sendiri. Nah, kalau berdasarkan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, maka motivasi perilaku yang berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, berarti itu termasuk motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Nah, yang paling rendah dari ketiga motivasi ini adalah yang pertama ya. Misalkan anak didik kita itu datang ke sekolah bukan karena ingin belajar, tapi karena ingin dapat jajanan harian dari orang tuanya. Nah, itu kan pengen ada penghargaan, atau karena ada sesuatu yang ingin dipenuhi, bukan karena motivasi internal yang ingin belajar menjadi lebih tahu, menjadi pelajar yang hebat gitu misalnya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi peserta didik kita itu melakukan proses pembelajaran di kelas karena memang merasa saya harus belajar. Mereka punya tujuan, mereka merasa bertanggung jawab menjadi pelajar. Begitu kan kita sebagai pendidik ya, kita juga melakukan tugas sebagai pendidik ya, untuk punya tujuan, menjadi bagian dari menciptakan tujuan pendidikan nasional itu bagaimana supaya tercapai, menjadi bagian dari bagaimana supaya visi sekolah kita terwujud. Nah, di sini memang dibutuhkan motivasi internal, sehingga kalau motivasi internal ini ada pada diri kita Bapak Ibu, kita tidak perlu melihat oh ada Pak Kepala Sekolah, oh ada Pak Wakil Kurikulum, ada beliau atau tidak, kita tetap menunaikan kewajiban ini. Itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, inilah motivasi perilaku manusia. Harapannya adalah kita menjadi motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadikan orang yang kita inginkan dan kita menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada yang tercover dalam profil pelajaran Pancasila. Dan begitu pun kita sebagai guru bagaimana mendorong siswa kita untuk menjadi bagian dari pelaku motivasi perilaku manusia yang ketiga ini Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Nah, poin yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, dalam ini akan disampaikan oleh rekan CDP saya selanjutnya, yaitu Bu Dela Khairani MKOM. Kepada Bu Dela Khairani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Desri. Bapak Ibu mungkin boleh minta tepuk tangannya kamu lewatnya. Baik, beranjak ke keyakinan kelas ya, seperti yang tadi sudah Bu Desri sampaikan, bahwa memang disiplin positif ini harusnya terinternalisasi, datang dari dalam diri siswa, datang dari dalam diri individu, bukan karena yang lain-lain. Jadi kenapa sih harus ada keyakinan kelas gitu ya, dari motivasi positif atau disiplin positif ke keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja sih? Kalau peraturan kan semuanya juga sudah tahu, kita sudah bertahun-tahun punya peraturan yang sama. Terus kenapa ini penting untuk jadi budaya yang positif? Kenapa bukan keyakinan gitu ya? Kenapa bukan aturan? Kenapa bukan tata tertib? Dan bagaimana mewujudkannya? Kan kita udah tahu bahwa ada nilai-nilai yang harus diterapkan dan diinternalisasi. Jadi kalau keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, nggak kayak aturan kelas. Kalau aturan kelas kan konkret ya Bapak Ibu ya, datang tepat waktu, tidak terlambat gitu ya, tidak makan dan minum selama pembelajaran, tidak ribut. Nah, di situ itu lebih konkret. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya lebih abstrak dan menekankan ke nilai-nilai.
Jadi keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi baiknya dibuat dalam kalimat positif. Kalau misalnya tadi aturan kelas adalah tidak datang terlambat, berarti kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas jangan terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak itu nanti malah nggak akan diingat gitu ya, anak-anak akan lupa dan nggak akan paham juga. Dan sebaiknya keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semuanya berkontribusi dan semuanya bersedia untuk meninjau kembali. Jadi aturan keyakinan ini boleh direvisi. Nah misalnya kayaknya kayak gini, kalau tadi kan Bu Desri bilang ada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai universal. Kira-kira kalau nilai-nilai universal yang Bapak Ibu tahu apa aja? Kalau 6 profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif. Tapi kalau misalnya nilai-nilai yang kita percayai apa? Ada jujur ya, ada jujur, ada tanggung jawab, ada hormat dan yang lain-lain. Ini adalah value, nilai yang biasa kita sepakati bersama di masyarakat. Nah, ini kita bawa, kita internalisasi. Nah sekarang kalau misalnya kita kan cuma ada aturan ya, kira-kira kalau nilai kebaikan kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebaikannya apa? Kalau di sini saya bilang ini adalah menghormati hak orang lain ya, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghargai waktu, dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba, sayang terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan, terus bergantian atau menunggu giliran, gaya antri, saling menghormati. Nah, proses pembentukannya gimana sih? Kita udah tahu nih dari aturan ini harus diambil nilainya apa ya? Oh, aturannya A, berarti nilainya B, gitu ya. Nah, gimana caranya menerapkan keyakinan kelas ini? Yang pertama, buat aturan kelas. Ya. Kemudian yang kedua, ubah aturan kelas jadi kalimat-kalimat positif. Terus tinjau kayak tadi ya, ada aturan gitu ya, nilainya apa? Ada aturan, nilainya apa sih? Kemudian terapkan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah ini kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bapak Ibu izin, saya sudah buat keyakinan kelas kemarin kebetulan sama 10 RPLB. Kata Hilal berarti PR-nya udah selesai nih Pak. Tapi nanti di kelas nggak apa-apa Pak, diulang lagi aja. Jadi awal itu saya menggunakan Google Docs ya, jadi 10 PLGP. Ini mereka saya bebasin. Sok, kamu mau bikin aturan apa di kelas? Jadi mereka yang ngatur aja. Tulis, semuanya nulis nih. Bu, ternyata dapatnya banyak. Apa sih yang harus ditaati gitu ya? Selama mereka belajar di kelas. Berarti harus tanggung jawab, disiplin, hormat, menghargai sesama dan yang lain. Ini dari mereka mendengarkan guru yang menerangkan pelajaran, bekerja sama dengan baik, dilarang bullying, nggak main HP ketika tadarusan, tidak merendahkan orang lain, nggak jahil. Terus ini lagi, dilarang bau badan. Ini dari mereka sendiri, gitu ya Bapak Ibu, bukan dari saya. Jadi mereka yang menuliskan aturan-aturannya mereka. Setelah menuliskan saya bilang, bisa nggak ini kita kerucutkan, gitu ya, jadi nilai-nilai. Memang sebelumnya saya terangkan dulu nilai-nilai itu apa sih, gitu ya. Nah ini yang di dalam tanda kurung tanggung jawab, menghormati sesama, ini mereka yang menuliskan. Jadi setelah ada aturannya ini tidak membicarakan hal buruk sesama teman, berarti ini masuk nilainya menghormati dan menghargai sesama. Gak ada permusuhan ini dari mereka. Rata-rata ini ganti kos kaki kalau udah bau gitu. Nah kemudian nilai-nilai ini saya bagi kelompok karena nilai-nilai yang disepakati akhirnya ada 6. Ada tanggung jawab. Yang kedua itu disiplin, hormat dan menghargai sesama, menjaga kebersihan, saling membantu, dan terakhir jujur.
Jadi ada 6 nilai yang disepakati oleh kelas 10 PPLGB gitu ya. Jadi kalau nilai sepakatinya jangan terlalu banyak. Kalau aturan kan banyak. Tapi kan kalau dari aturan itu ternyata ada aturan A sama B ternyata nilainya sama. Nah, itu dijadikan satu. Jadi mereka sendiri, oh kalau tanggung jawab tuh kayak gimana sih bentuknya? Jadi mereka yang nulisin, oh tanggung jawab itu seperti bayar uang kas tepat waktu, gitu ya, melaksanakan piket, jika salah mengakui kesalahan minta maaf dan seterusnya. Termasuk yang ini tidak tampak seperti. Jadi mereka tuh kebayang, oh saya harus berlaku seperti apa, perilaku seperti apa yang tidak diharapkan oleh teman-teman saya. Nah ini dibagi. Jadi setelah tadi nilai, kemudian saya bagi, udah ya sepakat ya 36 kelas ya, 36 kelas saya bagi. Ini karena nilainya ada 6 berarti masing-masing 6, yuk 6. Kamu diskusi, kalau tanggung jawab kelihatannya seperti apa, nggak kelihatannya seperti apa, kalau jujur kelihatannya seperti apa, nggak seperti apa. Dan ini mereka sendiri yang nulis. Nah kemudian setelah ini diterjemahkan ke tugas murid dan guru. Ini juga mereka sendiri Bapak Ibu yang menuliskan, bukan saya. Jadi saya hanya ngefasilitasin, ngetiknya mereka semua ini, nggak ada saya sama sekali. Jadi bagi mereka tuh pengen tugas guru tuh tugasnya apa sih di mata mereka? Oh mengajar, ngedisiplinin. Mereka mau kok didisiplinkan gitu ya, gitu. Jadi mengayomi, memberikan bimbingan, menasehati. Bukan yang kayak gimana guru yang nggak kayak seperti apa sih yang mereka nggak pengen gitu. Cuma nyuruh siswa belajar, main HP di ruang guru sampai jam pelajarannya selesai, memberi sanksi murid, memarahi tanpa sebab, tidur di kelas, gitu, menakut-nakuti siswa. Ternyata ini bukan guru yang mereka harapkan, gitu ya. Nah, termasuk juga mereka, gitu. Mereka mengharapkannya kalau kita jadi murid pengennya kayak gimana sih? Oh belajar, mendengarkan, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, nurut sama orang tua, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Bukan yang kayak gimana main, berkelahi dan seterusnya. Termasuk ini nih pacaran, gitu ya, menjadi anak basis, berpapasan. Ini mereka sendiri yang nulis. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan ya, di kelas 10 PPLGB ini, kelas 10 FPL ya dua-duanya, saya kembalikan. Misalnya mereka tidak kembali tepat waktu setelah jam istirahat. Biasanya itu jam istirahat kedua tuh rawan. Datangnya suka pada telat. Nah saya kembalikan, saya panggil. Nah nanti dijelaskan sama Pak Hazrul, ada segitiga restitusi. Sudah sepakat kan ya? Sudah diambilkan nih oleh kelas. Nah yang kita punya ini baru kelas Bapak Ibu. Belum pernah ada di satu sekolah ya kita ngumpul ya. Karena ada kesepakatan sekolah juga, bukan hanya kesepakatan kelas. Ini kita sesama rekan mau seperti apa, kita ke murid mau seperti apa. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Satu lagi Bapak Ibu mohon maaf, ada terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya sih kalau kebutuhan dasar manusia ini sudah sering dibahas ya di mana? Di pelatihan-pelatihan yang lain. Beranjak ke kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi sudah pada paham nih, anak-anak kita sudah paham harus ngapain sih di kelas gitu ya, mau yang dituju mau seperti apa. Sekarang kebutuhan dasar manusianya. Ini ada studi kasus Bapak Ibu, coba dulu ya. Ada guru nih kelas 2 di SD Pelita Hati, bingung, ada anak muridnya Doni, terus dikomplain sama teman-temannya, sering nih bekal makan siangnya tuh diminta paksa sama si Doni gitu ya. Kalau misalnya kita nih yang jadi ibu Abang, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Ada yang datang nih, ini kasusnya anak kelas 2 sih. Ibu, makanan aku diambil sama Doni. Ibu, makanan aku diambil sama Doni. Teman-temannya pada ngomong gitu. Nah sekarang ini Doni mau kita apakan nih? Dipanggil, ditanya kenapa gitu ya, kenapa Doni melakukan itu ya. Jawabannya bisa apa coba? Nggak dikasih uang jajan, lapar,
bosen sama makanannya itu terus, iseng, hobi makan ya. Nah, kalau kita kembalikan kebutuhan dasar manusia, memang sebagai manusia kita semua Bapak Ibu sekalian, termasuk anak-anak kita, punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, ada kebebasan dan ada kesenangan. Kita mulai dari kebutuhan hidup aja. Kalau kebutuhan hidup ini ya insting ya. Misalnya lapar tuh, tadi kayak Doni ternyata lapar, dia dari rumah gak dibekelin makan sama orang tuanya, gak dikasih jajan. Berarti kan kebutuhan apa yang harus dipenuhi Doni? Kebutuhan bertahan hidup. Dia pengen makan gitu ya. Sifatnya fisiologis ya, bisa kesehatan, rumah, makanan. Terus ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini nih wajar ya, kita manusia pasti pengen gitu ya, ketika masuk ke dalam satu sistem, ke dalam satu lingkungan ingin diterima. Anak-anak pun juga seperti itu, apalagi yang baru gitu ya, masuk ke SMK dari SMP gitu ya, lingkungan yang berubah, pasti ada rasa pengen jadi satu kesatuan dengan teman-temannya. Nah di sini juga ada gitu ya, ada misalnya di keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita bergabung. Balik ke kasusnya Doni. Mungkin Doni pengen ngerasa diterima sama teman-temannya, pengen deket sama caper ya, pengen deket sama teman-temannya, cuma caranya aja norak gitu ya. Tapi dia pengen gitu teman-temannya dia tuh memperhatikan, makanya dia melakukan hal yang seperti itu. Mungkin ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi di dalam kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, pengakuan ya, jadi kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasinya, keinginan untuk dapat berharga. Nah, balik ke Doni. Kira-kira kalau misalnya Doni jawab, oh saya pengen teman-teman saya ngakuin bahwa saya ini hebat, saya bisa ngambil makanan mereka dan mereka bisa patuh sama saya. Ya itu kan artinya dia punya kebutuhan untuk menguasai ya, cuma memang harus diarahkan gimana nih supaya Doni kebutuhan penguasaannya terpenuhi tapi teman-temannya tidak. Ada juga kebebasan berarti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan gitu ya, suka bergerak, suka coba-coba yang baru. Nah mungkin tadi Doni ngambil makanan temennya juga mungkin karena bosen gitu, pilihannya itu aja, makanannya itu aja, tidak ada kebebasan dia mau milih makanan yang mana, mau melakukan apa. Dan terakhir kesenangan. Ini kalau kata Glaser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi ini menurut penelitian bermain. Jadi saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi manusia juga nggak berbeda. Ajak seolah-olah ketika belajar itu kita sambil ngajak bermain anak-anak sehingga kebutuhan mereka senang belajarnya itu terpenuhi. Nah ini ada studi kasus juga. Dinda, anak kelas 3 begitu tiba di rumah pulang dari sekolah nangis, ngadu sama ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini ya? Bila Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan indahan itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok? Jadi ada jawaban Dinda yang seperti ini. Ibu guru bilang aku nggak boleh bersenandung, aku nggak boleh nyanyi waktu ngerjain tugas, katanya harus tenang, nggak ada suara, kan nggak seru. Nah berarti ada kebutuhan apa yang kurang dari Dinda? Seneng, dia pengen belajar itu sambil ngerjain tugas ya sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah tindakan Bapak Ibu kira-kira apa nih? Boleh nyanyi, boleh Dinda, tapi nyanyi kencang ya. Terus tugasnya juga harus selesai. Nah ini kan restitusi ya, restitusi itu kan artinya menyelesaikan sesuatu. Kemudian ada juga jawaban Dinda, Bu guru nggak menyapaku hari ini, padahal aku udah pakai ikat rambut baru nih. Gitu. Iya cakep ikat rambutnya, tapi Bu guru tuh malah cuek aja ke aku. Berarti kan ada kebutuhan apa? Kasih sayang, pengen ditegur. Nah itu gimana nih kalau Bapak Ibu jadi ibu gurunya Dinda?
apa? Besok-besok berarti harus lebih perhatian, lebih atentif ya. Ternyata anak ini senang diperhatiin gitu. Oh Dinda maaf ya, besok kalau misalnya itu kasih tahu ibu aja. Ibu tadi nggak lihat, Dinda pakai jepit rambut, Dinda hebat banget, cantik banget, ya kasih apresiasi. Kemudian ada juga aku bosen, masa belajar gitu-gitu aja, dengerin ibu guru doang gitu, ibu gurunya ceramah doang. Berarti kan ada kebebasan, dia pengen bebas belajarnya itu nggak cuma ceramah gitu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu jadi ibu guru Dinda? Praktek, jangan ceramah doang, divariasiin. Jangan misalnya kalau kayak pelajaran apa gitu ya, ceramah aja gitu ya, ceramah tugas. Jadi anak-anak tuh udah tahu, oh ibu ini mah Bu Dela kalau udah masuk kelas pertama ceramah, habis itu nanya ada pertanyaan tidak, kita hitung sampai 3, 1, 2, 3 yang kerjakan tugas halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi anak-anak udah sampai tahu pola kita tuh di kelas kayak gimana. Nah itu harus divariatifin karena ada keinginan, ada kebutuhan kebebasan dari anak-anak. Terus Dinda juga jawab, aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Berarti kan Dinda nih, masa gambarannya jelek gitu. Berarti kan di sini ada kebutuhan penguasaan yang harus dipenuhi oleh apa nih kira-kira kalau terjadi sama bapak ibu nih, ternyata anak kita ada yang merasa malu tugasnya ditampilin atau misalnya nilainya dibacain, solusi apa yang mau ditampilkan? Nah ini nanti sama Pak Hazrul ya, penerapan segitiga restitusi. Setelah semua itu, semua nilai-nilai, semua disiplin positif, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tentu saja kita mengharapkan terjadinya dunia yang berkualitas menurut versi kita. Apa sih dunia yang berkualitas itu? Itu tempat khusus di pikiran kita berupa gambaran-gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, apa yang bikin kita bahagia, kebutuhan dasar kita. Nah, Dr. William Glaser sendiri nyebutnya ini kayak semacam album foto nih, sehingga isinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal yang signifikan dan benar-benar terbaik, supaya membuat hidup kita lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu lebih umum, lebih universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Bisa jadi misalnya ada orang yang bahagia gitu ya, mungkin dunia berkualitasnya dia adalah pergi kerja, terima gaji, sore pulang bisa ngeteh depan rumah, ngeteh lagi di depan rumah. Udah itu cukup buat dia. Ada juga yang mungkin pengennya, gue pengen kerja keras, aku pengen kerja keras, nanti dapat transferan 6 miliar dan aku bakal bahagia. Itu menurut dia adalah dunia berkualitasnya dia. Bisa aja gitu. Jadi lebih personal. Nah bagi siswa apa gitu ya dunia berkualitas itu? Kita kan pasti pengen ya mewujudkan dunia berkualitas mereka. Mereka punya visi ini, punya gambaran dunia berkualitas saya seperti ini. Nah, gimana kita sebagai guru memasukkan hal-hal yang bermakna dan bernilai kebajikan ke dunia berkualitas mereka? Jadi kita masuk ke dunianya mereka. Oh, mereka pengen punya apa? Pengen pendidikan yang layak. Nah, berarti kita harus masuk bagaimana pendidikan yang layak itu masuk ke dalam dunia berkualitas mereka. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya nanti akan dilanjutkan pada penerapan segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam kelas oleh Pak Hazrul. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan, saya serahkan ke Pak Hazrul. Ya, terima kasih atas dulu Bapak Ibu semuanya. Sudah. Oh sudah ya. Terus 2 kali nggak apa-apa. Boleh sih Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya presentasi ada pantun pendek. Sebelum pantun, kearifan lokal Bapak Ibu itu bagian daripada profil pelajar Pancasila. Makan siang pakai sambal terasi. Izinkan saya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita
lanjut kita berdiri sejenak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga ikut latihan durung gerak di kegiatan sampai bulan September ya. Kita ada ya Bapak Ibu, mungkin nanti akan terima sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi tergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi ada di dada ya, tergerak karena ini hati ya, soul, hati. Tergerak ya, menggerakkan ya. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup hafal ya, Pak Anu juga menggabung-gabung tadi ya. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Saya belum mulai. Kita lagi, berarti instruksinya belum ada. Baik, kita mulai, 1, 2, 3. Guru bergerak, bergerak. Maaf, saya jadi menggebu-gebu ya. Kita lagi, guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya baik Bapak Ibu. Ya buat ekspresi sedikit. Ya sebenarnya masih banyak kata Bu Desri, nanti nyontek aja. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini sudah diulas oleh Bu Desri di awal tadi, dan ini adalah bagian giliran saya untuk melakukan presentasi. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Heri Nugroho, dan pengajar praktik saya, Ibu Hayati, yang baik hati sepanjang hari wangi. Ya. Bapak Ibu, ini adalah episode yang memang selalu menjadi sesuatu banget di sekolah. Kenapa saya kira sesuatu banget di sekolah? Posisi kontrol dulu. Karena kita sebagai tenaga pendidik, posisi kontrol guru ini selalu menjadi perhatian, baik di sekolah dasar, di SMP maupun di SMA SMK. Ya. Saya mengambil suatu gambar yang saya potret dari atas ini. Jadi gambar siswa yang terlambat. Ya. Di bawah ada katakanlah ibu-ibu yang tertawa, ya. Jadi gembira dengan apa yang dia lihat. Ya. Nah yang di atas adalah siswa ini tidak pakai seragam. Kita lihat potretnya pada waktu hari Senin, bisa potret ya. Di samping ada ibu-ibu yang cantik-cantik dan siswa-siswi yang cantik ya, yang ganteng juga ada di samping yang ada mereka. Nah posisi kontrol ini sebenarnya adalah bagian dari apa yang pernah dilakukan dari suatu riset oleh William Glasser. William Glasser ini orang Amerika Bapak Ibu, dia psikiater di suatu perguruan tinggi, dan Diana Rosen ini adalah pakar pendidikan di Kanada. Jadi dia berkolaborasi menyimpulkan ada 5 posisi kontrol dari riset dia itu ya. Dan itu juga terkait dengan apa yang ada di guru, orang tua, dan atau juga atasan dalam kontrol yang diterapkan di sebuah sekolah ya. Nah posisi kontrol itu artinya dia akan memposisikan diri kepada sesuatu yang sifatnya bisa menjadi orang yang seperti disinggung oleh Bu Desri dan Bu Dela tadi, karena takut atau karena siapa atau karena motif-motif intrinsik atau motif-motif ekstrinsik. Kita buka Bu Desri ya. Ini saya buat gambaran praktis saja 5 posisi kontrol dulu dari hasil penelitian William Glasser dan Diana Rosen ya. Pertama adalah posisi pembuku ya. Kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah sekarang pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu semuanya nih, di mana posisi kita? Apakah kita pernah melakukan itu? Mungkin secara jujur kita katakan ya, setiap kasus-kasus yang kita hadapi ya, kira-kira di mana posisi kita ada di dominan? Pak Anu, kira-kira Pak Anu? Tidak ada menghukum, memantau, teman. Penghukum, pemantau, dan satu lagi? Tidak. Teman. Ya, teman. Kalau Bu Sylvia, kayaknya menggebu-gebu banget tuh bisa. Di mana posisi yang sering kita lakukan? Nomor? Teman. Jadi sebagai teman. Ada lagi satu lagi, Pak Pangat? Membuat rasa bersalah. Jadi rata-rata kita itu kalau di SMK lebih dominan tuh kayak di nomor yang pertama. Saya merasakan betul pada waktu sekolah dulu, mungkin dari zona-zona kita pada waktu masa-masa memang kita
lagi membutuhkan pengayaan pendekatan secara personal, pendekatan sifatnya humanistik, ya, kemanusiaan. Ketika HAM itu menjadi booming saat ini, maka manusia di dunia pendidikan memiliki impact, dampak, melakukan refleksi terhadap apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Akhirnya nanti ternyata kita membuat semacam satu hipotesa sederhana ternyata kemana salah. Ya. Jadi penghukum, pembalas bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Mungkin ada bapak-bapak yang pernah, bapak ibu ya, yang mau posisikan yang lain. Bu Eli, jadi manajer Bu Eli. Silakan. Bu Turyani, nggak apa-apa Bu Turyani, ini kita undang dalam rangka untuk kolaboratif Bu Turyani di konseling kita. Mungkin Bu Turyani bagaimana posisi Bu Turyani saat ini yang pernah dilakukan? Teman Bu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu dari posisi kontrol dari penelitian dari Mr. William Glasser dan Wilson ini. Nah, begini Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol yang sering ada di sekolah kita Bapak Ibu. Saya ngambil pendekatan realistik saja. Kalau pendekatan konsep nanti akan banyak kita diskusikan. Posisi penghukum Bapak Ibu ya, itu bisa secara fisik ataupun secara verbal. Maka saat ini pun kalau kita pernah dengar kasus-kasus di Sulawesi, guru mencubit saja secara fisik sudah dihukum. Di Sukabumi gara-gara anak potong rambut dipotong sama gurunya, ini hati-hati papangan, bisa menjadi pendekatan di ranah hukum ya kan? Kita menghargai secara verbal pun sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang tentang perilaku ya. Nah contohnya ada patuhi aturan saya atau awas kamu, berupa ancaman gitu ya. Kemudian kamu selalu saja salah, jadi langsung menjudgment ya kan, kepada orang atau siswa yang ada ketika ada melihat siswa itu sudah posisi memang salah ya. Atau memang berulang ya, siswa bolos, siswa terlambat ya kan? Atau siswa tidak mengerjakan tugas, selalu kamu ya. Atau misalnya tidak mengerjakan tugas paling akhir, misalnya remedial nggak jadi, bisa terjadi kan tuh ya, pas mau pengen kelas baru sibuk balik kelasnya dengan para gurunya. Selalu kamu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi di injury time, waktu yang terakhir, siswa akan mendapatkan semacam penekanan secara verbal, secara lisan. Kemudian membuat rasa bersalah Bapak Ibu, ya, membuat rasa bersalah ini biasanya sebuah pendekatan sifatnya hati ke hati. Jadi guru akan biasanya memberikan pendekatan suaranya dengan bahasa-bahasa yang lebih rendah, lebih lembut. Kalau ibu-ibu biasanya lebih dia kepada dialog yang sifatnya di ruang tertutup, memanggil anak kepada kegiatan yang pernah dilihat punya ada kasus ya. Mungkin misalnya dia mencuri tapi tidak merasa mencuri ya. Tapi ketika siswa itu dibuktikan bahwasanya kamu telah salah, maka dia merasa bahwa saya itu ada sesuatu yang salah. Mungkin dengan bahasa seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Bahasa-bahasa yang sifatnya lembut, tetapi anak itu terhanyut kepada sesuatu yang memang dia harus mengakui kesalahan-kesalahannya itu ya. Kemudian ada juga contoh misalnya kalimatnya berapa kali Bapak harus memberitahukan ya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya pengulang-pengulangan yang memberikan semacam anak ini harus merasa bersalah gitu, terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, artinya dia akan memberikan respect. Oh, saya tidak diawasi saja oleh orang tua, tapi ketika saya di luar atau di rumah atau nanti ada laporan, orang tuanya mendapat laporan dari guru atau wali kelas atau tim siswa atau tim disiplin, maka dia akan merasa lebih cemas ya. Kita lanjut Bu Desri. Nah, sebelum lanjutnya, posisi teman. Nah, untuk posisi teman ini adalah dia tidak akan menyakiti
siswa, ya, guru tidak menyakiti siswa, tapi lebih mengupayakan mengontrol melalui pendekatan persuasif. Berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu ya, teman dia akan lebih selevel. Jadi kadang-kadang dia tidak memandang bahwasanya anak ya, tapi dia mengajak sesuai dengan suasana hatinya, suasana bagaimana dia disetarakan, sejajar dengan guru. Ketika ada dialog-dialog yang memang ingin mengungkit, gitu, mengungkit sesuatu yang memang apa yang sudah terjadi. Nah inilah kadang-kadang kita membutuhkan banyak kata-kata yang memungkinkan rayuan-rayuan yang bisa memberikan anak itu kamu telah berbuat salah. Cuma harus dibuat semacam skenario kalimat yang memang kita harus mengulang, memberikan semacam macam-macam pertanyaan. Tapi sifatnya posisi kontrolnya adalah persuasif, Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Artinya motivasinya itu bukan motivasi yang sifatnya intrinsik Bapak Ibu, yang dimulai dari siswa itu sendiri, tapi karena orang, karena teman gitu. Atau misalnya begini, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Artinya anak itu setelah mungkin terjadi sesuatu yang sifatnya salah, ketika gurunya menanyakan sesuatu yang memang pernah diarahkan, dianjurkan oleh gurunya, artinya siswa itu baru memulai sesuatu yang sifatnya, oh saya pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada contoh lagi misalnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya pembiaran yang diberikan oleh guru, tetapi dia dalam masa kontrol. Mungkin bisa saja nanti terjadi kembali. Nah, inilah sifatnya proses yang memang diberikan oleh guru. Biasanya pendekatan-pendekatan yang seperti ini biasanya lebih kepada ya selevel, ya, karena mungkin tidak menginginkan siswa ini lebih merasa terjatuh, ya, atau merasa bersalah lebih banyak. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ini ada posisi pemantau, observer. Jadi posisi pemantau ini berarti mengawasi ya. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi contohnya peraturannya apa? Kalimat-kalimat yang sering diungkapkan. Apa yang telah kamu lakukan? Atau misalnya begini, kamu telah berbuat apa? Ya. Kenapa? Ya. Pertanyaan yang sifatnya memberikan observasi dari tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya, kenapa kamu taruh di sana? Ya. Kenapa tidak di sini? Atau misalnya, kenapa harus kamu dahulukan pekerjaan itu? Kenapa tidak yang ini? Jadi artinya posisi pemantau itu memberikan anak posisinya jadi bebas juga. Posisi bebasnya ya anak pasti akan mengalami proses-proses perulangan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Kita lanjut ke DC yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini sebenarnya adalah kalau di penelitian ini kombinasi daripada observer, pemantau, dan teman. Jadi murid diminta bertanggung jawab atas perilakunya, ya, karena tadi posisi teman adalah untuk mengungkap ya beberapa kecenderungan yang sudah dilakukan, perbuatan salah yang dilakukan. Tetapi dalam posisi lainnya ada posisi mengamati, ya, posisi mengamati. Jadi artinya dua kombinasi mengamati dan teman. Jadi ketika pertama diamati, kemudian diajak berdialog, ketika itulah terjadilah keterbukaan di antara siswa dengan guru untuk melihat kasus yang sudah terjadi. Sebenarnya Bapak Ibu, kata-kata yang contohnya apakah yang kita yakini? Jadi kembali kepada keyakinan kelas. Jadi mengungkapkan bagaimana siswa itu mengingat kembali apa yang sudah dia buatkan ketetapan atau keyakinan yang ada di kelas, atau yang ada ketetapan yang ada di sekolah. Jadi mengingat kembali, ya. Apakah kamu meyakininya? Jadi apa perbuatan itu yang sudah dibuat salah itu kita ingin mengungkapkan apa itu sudah betul atau tidak, dan kita meminta respon daripada anak terkait dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian ada contoh lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Artinya meminta tawaran. Dia punya masalah, kemudian kita minta solusinya dari dia.
kita hanya membimbingnya, memberikan keyakinan bahwasanya solusi itu adalah sudah ada, tapi harus kita yakini kembali bahwasanya dia harus memperbaikinya. Kemudian ada contoh lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ini bisa saja terjadi ketika dia sudah memperbaiki, apa impact yang harus dia lakukan. Misal, siswa mencuri kue yang ada di tas temannya. Setelah ditanya apa alasan-alasannya, kemudian kenapa bisa terjadi begitu, kenapa dia bisa memiliki niat seperti itu, kemudian ditemukanlah suatu upaya bahwasanya itu adalah mungkin ada faktor-faktor yang ketidaksengajaan, faktor-faktor yang mungkin kebutuhan terdesak, mungkin ada faktor-faktor yang memang awalnya tidak seperti itu, pengen coba-coba gitu. Banyak motif yang memang dia miliki dari apa yang sudah dilakukan. Nah dari situlah kadang-kadang kita meminta posisi-posisi yang mungkin saat itu dia memang sudah ada salah ya, tetapi dia harus memperbaiki kesalahannya itu terhadap apa yang sudah diberikan kesepakatan keyakinan kelasnya atau sudah ada ketentuan kesepakatan yang ada di sekolah. Jadi artinya di dalam sistem siswa juga harus mengerti, kita harus memberikan pengertian, dan secara sistem siswa pun harus punya keyakinan bahwasanya dia sudah memberikan kontribusi terhadap apa yang sudah dia lakukan untuk perbaikan itu dan pengaruhnya juga ke siswa yang lainnya. Jangan sampai perilakunya itu dicontoh oleh teman-temannya yang lain. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dari 5 posisi kontrol yang kita sebutkan tadi dari William Glasser dan Diana Goshen tadi ya, sebenarnya ada posisi kita itu yang di 5 posisi yang lebih cenderung di kita. Sebenarnya ada posisi kita adalah posisi manajer, bukan lebih dominan kita posisi penghukum. Ketika kita mendapatkan kasus-kasus siswa di sekolah, dan kasus-kasus siswa di sekolah ini, mohon maaf kita sampaikan, kalau kita pilah akan ada semacam perbedaan yang sifatnya kasus besar, ada kasus kecil Bapak Ibu. Nah, ketika ada autokritik dari pendapat William Glasser ini dan Diana Goshen ini untuk kasus-kasus besar, kasus-kasus untuk pendekatan segitiga 5 posisi kontrol daripada guru ini tidak akan bisa sama pendekatan penyelesaiannya. Jadi William Glasser dan Diana Goshen ini memberikan semacam solusi untuk kasus-kasus yang memang bukan kasus-kasus besar. Tapi pendekatan ini kita bisa pakai di sekolah untuk sebagai kita memposisikan diri kita sebagai manajer, agar kita bisa memberikan semacam ungkapan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan siswa itu banyak melakukan refleksi. Kenapa saya salah? Apa saya salah? Kemudian apa impact kepada orang lain? Kemudian apa solusi? Jadi dia ada latar belakang kita mengungkap masalahnya, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari solusi terhadap masalah yang dia miliki. Nah ini sebenarnya posisi manajer ini adalah yang memang kita butuhkan di tenaga guru atau guru ketika mendapatkan kasus-kasus di sekolah maupun di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada lanjutannya posisi manajer ini. Posisi kontrol restitusi, nanti ada kelanjutannya adalah segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini di dalam buku Diana Goshen ya, Rethinking Discipline Using Restitution. Sebenarnya restitusi adalah suatu proses. Kalau di dunia hukum meminta kompensasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca restitusi ini kalau dalam kacamata hukum meminta kompensasi baik material maupun immaterial, baik yang bentuknya benda atau bentuknya non benda atau sifatnya ya kerohiman. Ya, contoh kalau yang material ada pencurian, misalnya ada kesepakatan barangnya dikembalikan lagi dari barang yang sejumlah dicurikan, ada pemaafan. Tapi yang sifatnya immaterial bisa saja dia dihukum terhadap apa yang dia sudah perbuat dari pencurian. Nah, tapi di dalam dunia pendidikan, Diana Goshen memberikan pendefinisian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
ya terutama kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebenarnya menciptakan kondisi anak itu memang salah, tapi tidak kita jebak dalam kesalahan-kesalahan itu sehingga mereka jadi bisa saja jadi underestimate ya, jadi perlakukan atau dibully oleh teman-teman yang tidak berbuat salah ya, atau mereka dikucilkan, atau mereka bisa diberi nilai atau red notice oleh guru sehingga anak ini menjadi perhatian guru. Besok-besok ketemu anak ini dia berbuat salah, hati-hati nih di pelajaran lain, atau dengan teman-teman yang lain dia akan dijadikan semacam ikon terhadap kasus yang dia pernah lakukan, sehingga nanti teman-teman yang lain menjadi tidak mau mendekat atau tidak mau berbaur dengan siswa itu lagi. Nah, jadi segitiga restitusi itu memperbaiki kesalahan baik siswa ya, kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi siswa ketika bermasalah dan diketahui oleh teman-teman yang lain dan diselesaikan, siswa itu juga bisa mengakui bahwa kesalahannya itu adalah perbuatan yang mungkin efeknya itu ada dampak yang luas, tapi dia meminta maaf, ya, minta maaf kepada teman-temannya terkait dengan kasus yang sudah dia perbuat. Nah, artinya ketika dia sudah masuk di kelompoknya kembali, dia akan menambah keyakinan diri, bahwasanya dia akan menguatkan karakternya untuk bisa memperbaiki ketika ada hal yang sama, dia akan introspeksi terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kita lanjut, Bu Desri. Ya. Nah, ini segitiga restitusi, ada ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini sebenarnya bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Jadi kalau menebus kesalahan dalam teori di dunia Barat, ya harus bayar pakai uang. Kalau kita di dunia pendidikan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mengingat kembali, reminder terhadap apa yang sudah diperbuat, tapi harus diberikan semacam penjelasan kenapa telah berbuat salah, apa indikator salahnya. Ini butuh dialog sebenarnya. Kemudian lanjut, restitusi ini memperbaiki hubungan. Maka tadi kita katakan ketika dia kembali ke kelompoknya, kelompok kelas mereka atau kelompok permainan mereka, dia merasa kembali diterima dengan apa adanya. Jadi teman-temannya pun harus kita berikan semacam pendekatan persuasif, bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan yang memang tidak sesuai, tidak mengikuti aturan, tapi dia bisa meminta kembali, bahwasanya akan memperbaiki perilaku. Kemudian ada juga restitusi adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Jadi artinya ketika siswa berbuat salah, contohnya ya terlambat, ya, dia kita berikan tawaran. Kenapa? Ya, bisa terlambat. Jadi dia harus mengorek kembali. Kenapa besok ya, bisa terulang. Ya. Yang akan datang bisa saja bisa terulang, ya. Nah, kita akan berikan penawaran. Kalau terlambat besok harus bagaimana? Jadi ada teori 5A Bapak Ibu. 5A apa. Misalnya kasusnya terlambat, apa masalahnya dia terlambat? Misalnya nggak punya angkot, nggak punya kendaraan ya, yang untuk dari rumah ke sekolah, bukan pilih angkot ya. Atau misalnya dari rumah ke sekolah nggak ada angkotnya, maksudnya nggak ada angkotnya ke sekolah. Nah, bisa aja dari dia tidak punya kendaraan, apakah dia punya sepeda? Kita bisa tanya itu dari A kedua. Ketika dia punya A, ada katanya. Apa masalahnya dengan sepeda? Bisa ditanya. Sepeda saya bagus. Bisa kita tanya lagi, apa masalah dengan sepeda dan kamu ketika jam-jam pemberangkatan mau ke sekolah? Misalnya, ya bisa saja bangunnya siang, ya kan? Ada sepeda, waktunya sudah ditentukan, tapi bangunnya siang. Jam berangkatnya dia tidak sesuai, tidak disiplin waktu. Nah, ketika dia katakan itu, bisa kita tanya lagi apa yang berikutnya. Apa rencana kamu ketika besok akan berangkat pagi dengan jadwal tidur kamu? Bisa aja kita buka A yang kelima untuk memastikan bahwasanya ini adalah agenda yang harus diperbaiki. Misalnya dia malamnya tidak tidur seperti jam tidurnya, mungkin dia bisa 12 malam, bisa 1 malam sehingga dia kesiangan. Jadi membuat dia merefleksi kembali apa-apa yang sudah dia lakukan sesuai atau tidak. Ini biasanya hal seperti ini yang
Jangan kita lakukan Bapak Ibu yang ada di sekolah kita maupun di beberapa tempat, selalu kita cenderung memberikan hukuman fisik, misalnya suruh lari dia terlambat gitu kan, suruh membersihkan kaca, suruh nyapu, suruh ngepel, atau suruh ngaji ya, atau membaca Quran 30 juz dan lain-lain ya. Artinya ini yang jarang kita lakukan. Memang ini suatu penelitian Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, artinya flashback. Jadi flashback anak itu ke dalam dirinya, oh ternyata memang perlu ya untuk memperbaiki motivasi intrinsiknya ya, karena nilai. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maka tadi saya sampaikan tadi di awal ada teori 5A, membongkar apa masalahnya sampai ke akar masalahnya. Jadi kalau dia nggak punya uang, berarti dia punya kendaraan, nggak punya kendaraan motor, punya sepeda. Kalau jarak rumahnya jauh, ada sepeda masih bisa. Artinya dia tinggal mengatur manajemen waktu. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya klasikal, nggak punya kendaraan, ya, nggak punya sepeda, dia hanya jalan kaki, misalnya dia terjangkau wilayah rumah sekolah, itu bisa terjadi, itu bisa dikorek. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Nah, tapi pendekatannya adalah, tadi saya sampaikan restitusi ini adalah pendekatan yang sifatnya bukan kasus besar, ya, bukan kasus besar, tapi bisa kasus kecil menjadi besar. Ketika dia ada pembiaran. Hanya kita posisinya hanya sebagai observer Bapak Ibu. Kalau sebagai observer ya lebih baik pembiaran. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi artinya membangun karakter anak itu dari pembiasaan, disiplin terkait dengan budaya disiplin itu akan memberikan efek lebih banyak daripada kita memberikan tindakan langsung. Jadi anak merefleksikan kenapa dia bersalah, apa masalah dampak yang akan dia terima nanti ketika dia melakukan itu terus. Itu bisa diberikan gambaran apa setelah kondisi dia setelah tamat sekolah, kalau itu adalah perilaku yang terus dilakukan. Jadi kalau kita kasih tindakan, yang biasa sering kita lakukan adalah langsung punishment. Kamu dapat SP, kamu dapat SP, buat surat pernyataan. Kemudian restitusi ini memang menguatkan Bapak Ibu, menguatkan dua belah pihak, siswa dan guru. Jadi kita bisa lebih memantau posisi kita sebagai server dan posisi kita sebagai teman. Jadi dua kombinasi itu biasanya kita lakukan. Kemudian kita ingin kepada solusi. Restitusi ini mencari solusi Bapak Ibu. Tapi solusi itu dibangun oleh siswa itu sendiri. Kita hanya mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, seperti yang sampaikan Bu Dela tadi, kalau kita dalam satu ruangan keyakinan kelas itu ada, maka kita hanya memberikan solusi ketika pelanggaran itu dilakukan. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika pelanggaran itu ada? Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh yang kita alami di kasus siswa, baik di kelas maupun di lab ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini artinya normalisasi hubungan mereka kepada kelompoknya supaya mereka bisa diterima. Kita lanjut Bu Desi. Nah inilah segitiga restitusi itu yang kita uraikan tadi secara konsepnya. Sebenarnya ada 3 saja Bapak Ibu, karena diskusi ketiga ya. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi di sana ada gambaran anak meneropong Bapak Ibu, kemudian menulis. Dia bahwa ini akan menulis. Ya. Ya. Menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena kesalahan kepada yang sukses. Ya sebenarnya contohnya paling gampang Bapak Ibu ya. Ketika anak ada hadir ke sekolah terlambat, ya, itu sudah perlu kita amati dari jauh ya, bisa ketahuan posisinya. Ya, bagaimana dia kalau sudah terlambat itu dari posisi jalan itu dari matanya kan bisa ketahuan ada guru nggak, kalau nggak ada guru dia pasti kabur lagi seperti itu. Atau mencari posisi aman, posisi di belakang ya. Ketika ada teman-teman bayi terlambat dia cari di belakang, cari zona aman. Atau bisa aja ketika dia sudah dibariskan oleh guru ketika di depan dia ingin cari posisi bagaimana zona aman kabur ya, supaya tidak dideteksi dan dicatat sama gurunya. Atau bisa aja dia buat cari alasan bagi gurunya. Misalnya terjadi dia karena dia terlambat tapi cari alasan misalnya sakit perut dan lain-lain, atau misalnya bahan bocor karena nggak punya sepeda motor dan lain-lain. Atau rumahnya mungkin bisa saja hard dan lain-lain. Jadi mengubah identitas anak dari yang gagal kepada kesalahan karena kesalahan Bapak Ibu ya, kepada plannya itu adalah dia akan jadi orang yang kita merasa
kamu sebenarnya salah itu biasa, ya kan? Tapi kalau terjadi perulang-perulangan, nah itu yang membuat kamu salah terus, merasa bersalah itu ada di dirinya, sehingga nanti kita tidak akan mengangkat anak itu kepada sukses. Kapan dia akan memulai suksesnya? Kapan dia berhasilnya? Kapan dia bisa merubah dirinya? Karena motif intrinsik dia. Kemudian yang lainnya, yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Jadi, kita mengungkap alasan-alasannya. Jadi ketika ini terjadi dialog, Bapak Ibu ya. Ketika terjadi dialog, kita dengan siswa dalam suatu tempat yang nyaman. Biasanya dialog itu lebih terbuka dan lebih jujur dari siswa dan guru ketika kita ajak dia ke suatu tempat. Misalnya guru BK biasanya ada ruangan khusus ya, private room ya. Dari situlah kita face to face, mata dialog untuk menanyakan kenapa, ya kan? Jadi pertanyaannya lebih banyak pada pertanyaan kenapa. Dan ini biasanya memahami alasan dan paham setiap orang akan melakukan yang terbaik. Nah, jadi dari kenapa itu kita akan meminta siswa itu meminta apa sih harus yang kamu lakukan, ya, dari apa yang sudah kamu lakukan, yang terbaik ya. Bukan dari kesalahan untuk kesalahan lagi, tapi dari kesalahan untuk yang terbaik ya. Supaya tidak terjadi repetisi berulang-ulang. Nah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sebenarnya menanyakan keyakinan ini adalah yang dia sudah percaya, yang dia inginkan. Sebenarnya dalam suatu sistem di kelas saja, kalau ada keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh mereka dalam satu kelas, itu sebenarnya untuk menguatkan keyakinan, menanyakan keyakinan diri pada siswa itu sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya perlu kita lakukan penguatan, perlu kita lakukan perulangan, sehingga nanti dia merasa, oh ya saya harus melakukan itu semestinya. Walaupun sederhana Bapak Ibu ya, walaupun sederhana. Nah biasanya kalau kita, ini adalah hal yang nomor 3 yang same yang mereka yakin ini, biasanya kita terlalu banyak memberikan ketetapan dari peraturan yang kita miliki. Kamu sudah melanggar, dan kadang-kadang pelanggaran itu kita buatkan indikasi-indikasinya, siswa juga merasa tidak mau menerimanya atau berontak. Nah inilah yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ketika kita memberikan minta siswa pada waktu proses dialog ya, kita meminta dia secara tenang dulu ya. Silakan saja dia mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan, alasan-alasannya ya, sehingga kita bisa melihat apa sih kecenderungan siswa itu. Nah di sini dari situ kita bisa membaca karakter siswa dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuka kasus-kasus yang lain daripada kasus yang dia hadapi pada saat itu. Bisa kasus itu terjadi hari itu, ya, bisa kasus itu karena faktor orang lain, bisa kasus itu karena mungkin tidak disengaja, atau memang kasus itu sifatnya sudah berkali-kali ya, dan sering terjadi, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Nah ini yang di bagian pengamatan dulu, kita hanya bisa mengobservasinya tapi tidak melakukan tindakan. Nah artinya tindakan yang kita lakukan sebenarnya tindakan yang sifatnya persuasif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengajak dia berdialog secara personal, kemudian tidak memberikan semacam hukuman, ya, tidak memberikan hukuman. Nah, jadi kalau kita memberikan hukuman langsung berarti kita membangun identitas gagal pada diri siswa. Nah, biasanya kalau kita katakan maaf kalau Pak misalnya Pak yang terjadi misalnya penyidikan di depan, kita beri langsung hukuman untuk siswa yang baru pertama kali melakukan kesalahan, kita membangun identitas gagal pada diri siswa. Identitas gagal apa Bapak Ibu? Adalah perasaan tidak nyaman di dalam diri siswa, bisa ada perasaan malu, bisa ada perasaan dendam pada guru yang memberikan hukuman. Iya, misalnya Pak Pangat nanti kalau didengerin bocah naik motornya dikebosin, atau tangki bensinnya diisi pasir, itu Pak. Ketika mau starter nggak bisa. Ya, itu banyak kasus begitu Bapak Ibu. Atau misalnya ibu-ibu, siswanya dendam kepada ibu-ibu. Ketika ibu-ibu mengajar di kelas, kursi Bapak Ibu dikasih saus. Ketika ibu duduk, itu bisa merasa tidak nyaman. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, itu pernah terjadi dalam suatu sekolah. Ya, memang karena faktor-faktor pendekatan kita yang memang tidak humanistik ya, dan memang kita memerlukan pendekatan yang humanis. Kita lanjut Bu Desri.
Ya sebenarnya ini dialog praktis saya pernah saya lakukan di bengkel dengan kasus contoh adalah siswa tidak pakai baju praktek Bapak Ibu ya. Ini kita ajak dialog sebenarnya sederhana. Kalau saya tidak pakai baju praktek, siswa akan ikut Bapak Ibu. Kalau saya tidak pakai sepatu, siswa masih ikut. Nah ini pada faktor-faktor yang sifatnya ingaso suntulo, bukan ingaso yang lain-lain, ingaso suntulo. Jadi kita berada di depan siswa itu sudah memberikan contoh. Posisi kita relax, ketentuan sepakatan kelasnya biasa kita awal kita bangun di awal pembelajaran kita. Nah ketika siswa kita ingatkan, sepakatan awal kita adalah kegiatan kelas kita adalah pakai lab atau pakai baju praktek di lab. Ya. Ini baju tidak dipakai. Ya. Nantinya siswa abai dengan kegiatan kelas yang sudah dibangun. Nah ini saya memanggil siswa ke lab dan mengetahui jenis pelanggaran kegiatan kelasnya. Ya, nah saya mengamati. Dan saya panggil, saya ada dialog tatap muka, empat mata, dan ingin menanyakan apa sih masalahnya. Sebenarnya kalau ketika diajak dialog, awal-awalnya kan ngeles, ya. Itu kan yang lain masih biasa-biasa aja Pak. Kemarin teman saya kemarin biasa-biasa aja, tadi apa-apain Pak. Tapi kemudian kan bahwa saya Bapak juga pakai praktek ketika berada di dalam lab. Untuk praktek adalah APD, alat pelindung diri. Jadi praktek adalah alat pelindung diri yang biasa dipakai ketika kita berada di ruang praktek dan mengerjakan produk-produk yang memang tidak membutuhkan pelindung dari faktor-faktor benda-benda lain yang berupa debu dan lain. Nah ini baru contoh ya. Ini validasi tindakan yang salah ya, tidak memakai wearbox saat praktek. Jadi ya kita tanya apa kesalahan kamu ketika kamu berada di ruang praktek. Ya, Pak saya tidak pakai baju praktek. Ya. Kemudian alasannya apa? Jadi kita gali alasan. Kok kamu tidak pakai baju praktek? Kemarin saya pakai. Ya. Kita tanya baju kotor dan bajunya dicuci orang tua di rumah. Berarti dia tidak punya baju praktek salin. Ya, atau baju praktek pengganti. Nah dari situ aja kita bisa tahu, oh berarti orang tuanya melayani siswa, memberikan layanan lebih pada siswa dengan usia yang sudah seperti remaja dan sudah punya tanggung jawab. Ya. Jadi faktor-faktor kebajikan universal itu belum dia ada di dalam dirinya. Jadi tanggung jawab sebagai anak di rumah itu ketahuan. Nah kemudian melanggar peraturan praktik lab. Jadi secara otomatis dia pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran itu yang kita tanyakan. Apakah itu bagian dari pelanggaran? Ya tentu ya. Ya mungkin dia menjawab secara jujur. Nah kemudian kita menanyakan keyakinannya untuk ke depan. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu akan memberikan contoh kepada temanmu dengan perilaku seperti itu? Ya, dia akan tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan nanti akan memperbaiki kesalahan pada hari tidak pakai baju lab itu dengan lebih tertib. Nah, kemudian kita tanyakan bagaimana kondisi kamu di rumah nantinya ketika kamu tadi mengatakan bajumu dipakai oleh dipakai kotor kemudian dicuci, yang mencuci adalah orang tua. Kita minta ya kita ada jawab seperti itu, ternyata jawabannya ya saya tidak akan mengurangi orang tua. Minimum ya kita minta ada waktu untuk dia punya tanggung jawab pakai dia sendiri. Jadi orang tua kita arahkan untuk bisa memberikan kesempatan sebenarnya untuk siswa ini bertanggung jawab dengan properti untuk pakai dia sendiri. Kemudian mengatur waktu yang tepat memakai baju wearbox. Ya. Kadang-kadang ada anak itu tidak pakai baju memang sengaja tapi besok dipakai ya. Tapi memang kadang-kadang di suatu tempat dia sengaja ada dua baju, tapi baju yang pertama dia simpen tapi ditunjukkan buat temannya ada. Tapi macam-macam kasus karena ini. Tapi ada juga bajunya itu memang ya ada temennya yang minjem tapi tidak dibalikin, ada juga Bapak Ibu. Jadi kita flashback untuk menanyakan kasus-kasus ini beragam banget. Baik Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini sebenarnya yang lebih banyak kita ungkap kasus-kasus sederhana dan memang menjadi rutinitas di perilaku siswa sehingga jadi kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menjadi perhatian kita bersama, kok susah banget gitu ya kita perbaiki. Ya karena tadi motivasi mereka ketika ada di sekolah itu ya motivasi bisa karena hukuman, motivasi karena pujian, bukan dari motivasi diri dia sendiri. Maka secara teori motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Jadi kita lebih banyak membangun ketika usia-usia remaja itu adalah motivasi yang sifatnya ekstrinsik
yang mereka bertanggung jawab, ya, ada kewajiban-kewajiban universal, ya, yang mereka harus kenal, mereka harus tahu, karena bagian daripada life skill. Karena life skill anak kita di usia-usia remaja kita tahu. Jadi tidak hanya hard skill, tidak hanya soft skill, tapi life skill. Jadi keterampilan yang benar, ya, keterampilan hidup, ya, di rumah orang tua. Kalau kita sampaikan sudah berupaya besar dengan layanan dari SD, SMP, SMK. Nah, sekarang kita balik kondisional itu supaya mereka mengerti bahwasanya life skill sejak mereka remaja itu harus dikembangkan dengan cara-cara yang sederhana. Misalkan menggunakan baju praktek, kemudian baju yang kotor dia cuci sendiri, atau dia di rumah misalnya tidak pernah ngepel, dia disuruh ngepel orang tuanya, maka di ruang kelas, di ruang lab kita biasa lakukan awal bersih, ya, sore pulang bersih lagi. Jadi kita buat grup 4, nah kita biasa di grup dibagi 3 kelompok pembelajaran, 4 orang tiket bersih tata alat. Ketika dia mau pulang suasana sudah bersih. Kalau di lab komputer mungkin sudah on semua awalnya, akhirnya off semua. Jadi pulang dalam keadaan zona aman, nyaman, selama kerja juga diperhatikan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan kelihatan bahwa itu life skill ini akan menjadi sesuatu banget di siswa SMA, ya, SMP terutama bisa terlihat bahwa itu ketika kita melihat anak kita suruh piket, ya, dengan kelas yang kita buka setelah pembelajaran selesai harus piket, akan ketahuan siapa yang memegang sapu duluan, siapa yang memegang pelan duluan, siapa yang memegang ember duluan. Itu akan ketahuan responsibility-nya untuk membuka dirinya, untuk tugas tanggung jawabnya itu akan bisa kelihatan pada waktu di akhir. Kalau di awal oke lah, bagus semua. Tapi ketika di akhir, biasanya proses mengakhiri suatu kegiatan untuk bertanggung jawab itu anak-anak kita masih dalam perhatian lebih. Untuk kita selalu ingatkan, karena ini adalah untuk membangun karakteristik siswa, sehingga kita bisa mengarahkan siswa untuk lebih terbuka dan lebih melejit dari sisi kemampuan, tidak hanya kemampuan personalnya, tapi kemampuan sifatnya, kompetensi sifatnya intinya. Jadi kita di sekolah itu memang dibangun untuk tidak hanya membangun karakter saja, tapi juga membangun pengetahuan, keterampilan, ya, kemudian ke sisi moralitasnya yang juga kita bangun, sehingga nanti seimbang. Itulah nanti kita mengharapkan pendidikan kita seimbang. Jadi kalau kita seimbang, siswa lebih cepat dewasa dan siswa juga mengerti akan posisi kebutuhan dia. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan segitiga institusi, dan teman-teman tadi sudah memberikan presentasi terkait dengan budaya positif, ya, dan disiplin positif, dan beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, sehingga nanti dari situlah kita berkolaborasi untuk bisa meminta beberapa masukan atau turun rembuk yang harus kita bangun di lingkungan sekolah dengan lingkup yang sederhana dulu di lingkungan kelas. Mungkin kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru, kita berhadapan dengan guru. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan pantun pendek dari Durian di Sulawesi. Sekian dulu dan terima kasih. Maka kita buka forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu untuk bertanya atau saling memberikan umpan balik kepada hasil presentasi yang sudah kita sampaikan, dan mungkin dari situ kita bisa mendapatkan catatan untuk bisa bergerak bersama dan ada yang kita sepakati di Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang bisa ada masukan-masukan atau saran terkait dengan diskusi kita pada siang ini. Atau kita minta flashback dari Bu Turyani. Silakan Bu Turyani sebagai guru BK yang banyak memberikan kajian-kajian untuk materi-materi sifatnya konseling. Silakan Bu Turyani.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat yang pertama saya ucapkan buat Pak Hasrul, Bu Dela dan Bu Desri yang sedang menjadi guru CBP, mudah-mudahan segera lulus. Dan kalau sudah lulus Pak, lebih pentingnya untuk memajukan SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Setuju nggak Ibu? Setuju ya Bapak ya. Soalnya kita agak ini Pak, trauma. Nanti jangan-jangan sudah lulus kayak Ibu Nikma langsung dia menjadi pengawas. Terus kapan ini sosialisasi dan pengingasannya buat rekan-rekan kita gitu. Secara prinsip sih tadi semuanya bagus-bagus Pak, apalagi tema-temanya emang tema-tema yang kekinian banget ya buat kita sebagai pengajar dan juga buat kita buat siswa-siswa kita, sangat urgent banget. Baik boleh positifnya maupun tadi Bu Dela keyakinan kelas ya Bu Dela ya, istilah baru tapi memang lebih penekanan lagi stressingnya biar bagaimana kondisi kelas kita menjadi lebih kondusif dan dalam belajar nyaman, karena belajar berdasarnya adalah untuk yang menyenangkan gitu. Jadi jangan sampai belajar itu menjadi kayak menghantui gitu ya. Coba kalau image kita belajar itu adalah untuk bersenang-senang, kayaknya siswa kita semuanya juga semangat belajarnya gitu. Dan kalau sudah semangat, mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan gitu. Karena saya sebagai guru BK kan bagaimana ya supaya siswa kita baik yang berpotensi maupun yang mungkin sedang-sedang saja tingkat intelektualnya, apalagi yang masih low, itu terus mendampingi, terus bagaimana mendorong terus supaya mereka terus belajar dalam belajar itu lebih semangat lagi. Gitu. Ya mungkin itu saja Pak yang saya lebih pesan aja ya Pak ya. Bagaimana nanti kalau sudah lulus itu pengindasannya yang lebih penting supaya kita semuanya meskipun yang bertiga ini adalah nanti akan menjadi pionir, tapi kita semuanya benar-benar juga menjadi penggerak semuanya gitu. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari yang lain untuk masukan-masukan kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk motivasi, kalau saya dalam pembelajaran itu pertama itu sebelum memotivasi saya itu lebih karena itu pertama niat. Jadi niat kamu kesini mau apa gitu. Ketika niatnya salah, niat itu kan bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, semoga niat di awal, di tengah, dan di akhir ini adalah niat yang baik. Nah, ketika kita sudah memunculkan dan memperbaiki niat-niat mereka gitu ya, maka baru memunculkan motivasi. Jadi yang pertama itu kalau saya memunculkannya itu niat dulu, baru ke motivasi gitu. Kenapa? Karena kalau niatnya udah belum benar atau belum sesuai, bagaimana kita memunculkan motivasi pada mereka gitu. Jadi kalau saya seperti itu gitu. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, terima kasih Bu Suryani, Bu Nurjana. Insya Allah diharapkan biar kami lancar karena ini lagi masa-masa jenuh ya. Ada sangat menguras energi program ini.
sebisa mungkin jika kami diberi kesempatan untuk berbagi dengan sangat senang hati kami pasti akan membagikan. Kemudian untuk gubernur memang itu niat. Nah kalau misalnya dikembalikan itu kan itu masuk ke nilai ya Bu ya. Jadi memang nilai ini harus dipahami kita sebagai guru dan anak. Saya pernah kemarin pas awal pertemuan itu ngetes ke anak ini apa hal-hal baik yang kamu tahu tentang diri kamu. Jadi saya cuma nyuruh mereka menulis nilai apa sih yang ada di dalam diri mereka. Itu anak-anak kadang-kadang suka bingung gitu. Jadi mereka merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, merasa tidak bernilai, merasa belum tahu niat ke sekolah itu apa. Betul kata Lunur bahwa nilai, terutama niat ini, nilai dalam bentuk niat ini harus dikuatkan. Jadi memang ada anak-anak saya mah disuruh orang tua sekolah di sini. Nah itu kan memang harus dilakukan segitiga restitusinya ya tadi ya. Berarti harus distabilkan dulu identitasnya. Oh iya memang gitu, bapak juga bersama ibu juga kemarin ke sekolah itu kadang-kadang ada pertimbangan orang tua gitu. Nggak salah gitu ya bahwa mereka berniatnya ke sekolah di sini karena menyenangkan orang tua. Nah kemudian tapi kan harus di build up ya, harus ditindaklanjuti dari niat itu memang baru bisa kemana-mana. Terima kasih Bu Nur, memang niat itu juga salah satu yang utama ya dari nilai-nilai yang harus kita terapkan. Mungkin kurang lebih itu. Silakan Pak Polma. Ya, Pak Dino. Kita mungkin untuk lebih menyemangati kita terkait dengan untuk tema-tema yang lebih menarik yang memang anak-anak kita saat ini memang kalau kita bilang ada circle-circle Bapak Ibu ya, itu memecahnya pun juga butuh pendekatan ya, walaupun kita lihat kasat mata anak akur-akur aja dalam satu kelas, tapi mereka punya circle. Tapi karena juga bisa saja kita punya grup kelas, dia punya grup lebih banyak, grup WA yang digunakan ya. Ya misalnya grup WA, macam-macam kalimatnya kan, ya, itu pernah kita detek di suatu kelas di jurusan. Dia punya grup yang memang untuk pemotor cross ya kan, ya untuk teman-teman yang suka climbing ya, naik gunung, dia punya grup sendiri ya terus grup yang memang memberikan mereka rasa puas untuk berkumpul dengan orang-orang yang seide ya, visi ya maksudnya ya, atau memiliki adrenalin yang lebih ya, mereka punya grup. Begitu juga yang perempuan Bapak Ibu ya, di jurusan-jurusan tata busana, akuntansi itu lebih kencang Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita perhatiin, kita bisa perhatikan kayak Eko kan itu kan cenderung Eko ya di anak-anak kita. Nah ini juga harus kita butuh pendekatan restitusi itu Bapak Ibu. Jadi untuk memecah agar anak itu ada nilai kebersamaan, saling menghargai potensinya karena tidak ada yang lebih. Yang lebih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu pasti nilai-nilai moral yang kita bangun ya. Dan memang sesuatu yang kita katakan tadi memang secara aliran air, aliran air mengalir ya, setiap hari ketika kita tidak pantau, ketika tidak melakukan pendekatan persuasif, itu akan menjadi hal yang susah ketika di tingkat 3 mereka seperti tidak mengenal temannya sendiri ya. Jadi kadang-kala kita contoh yang paling gampang Bapak Ibu, siswa kelas 3 dia tidak kenal gurunya yang waktu sewaktu di kelas 10 ya, bisa terjadi. Atau ketika di lab dia banyak bergaul dengan teknisi tapi dia tidak kenal nama teknisinya. Atau bisa saya dengan cara ya, seperti kita sering dengar dari Pak Kepala Sekolah, siswa sering bertemu dengan cara di depan labnya di perbaikan tapi tidak pernah kenal nama carakannya itu. Ya, ini juga bagian daripada kita butuh pendekatan sifatnya restitusi ya, terkait mereka bergaul dengan siapa, karena dia adalah warga sekolah. Warga sekolah itu banyak, tidak hanya guru ya, juga adalah tenaga usaha ya, warga dari sekolah kita ada kantin ya, siswa, wali kelas, secara strukturnya, dan itu pun juga harus kita sentuh dan kita berikan semacam mau masuk ke wilayah mereka ya, ketika kita ada waktu atau kita punya waktu yang cukup untuk bisa mengajak siswa kita berdiskusi terkait dengan suasana yang mereka alami. Itu juga bagian daripada kita melakukan pendekatan sifatnya persuasi.
manakala lebih banyak dominan kita, biasanya ketika masalah besar baru muncul, baru kita buat pendekatan persuasif. Itu yang lebih lama, Bu Turyani ya. Pasti lebih lama Bapak Ibu. Kita membongkarnya butuh waktu ya. Akhirnya kita pun melibatkan tidak hanya 1-2 orang, misalnya melibatkan wali kelas, guru, orang tua, siapapun yang di sana kita butuhkan untuk terlibat. Karena kasusnya sudah ya ibaratnya udah banyak banget ya. Kita butuh pendekatan persuasif, belum tentu berhasil oleh 1, 2, 3 guru. Ya, maka dari itulah secara konsentrasi kita yang mungkin dari paradigma berpikir kita, mungkin kita harus memulai setiap guru untuk memperhatikan hal sifatnya konseling Bapak Ibu, karena ini perlu kita pelajari, karena era-era ke depan yang sifatnya kemanusiaan, ya humanis, itu memang kita harus pelajari Bapak Ibu, ya, agar kita bisa memberikan pengaruh, impact kepada anak kita, karena generasi Z saat ini kan lebih senang kepada sesuatu yang dia pegang saja, ya, HP yang dia pegang, tapi lupa kan di sekitar. Anak-anak senang Facebook tapi tidak suka pegang buku gitu. Anak-anak suka melihat sesuatu yang lebih jauh ya di dunia maya, tapi di sekitar dia tidak bisa dia lihat dan dia perhatikan. Atau kadang-kadang seperti kita kemarin tadi, dia tidak kenal dengan siapa yang sudah di depannya, sehingga nanti secara akumulatifnya Bapak Ibu ya, mereka tidak bisa mengembangkan life skill, atau ketika kita minta dia untuk tampil di depan, dia akan menolak ya, karena tidak siap secara motivasi ya. Artinya dia akan lebih mempersilahkan kepada teman-temannya yang lebih siap. Nah, contoh kecil yang kita bisa lihat Bapak Ibu ya, kalau ketika kita minta anak di kelas memimpin doa ya, karena sudah ada ketua kelasnya, ketua kelas mempersilahkan kepada temannya saja. Jadi temannya dipersilakan kita ke teman yang lain. Nah, ketika tidak ada ketua kelasnya, pada saling dorongan, saling tunjuk-tunjukkan. Berarti tidak ada rasa tanggung jawab mereka ketika memulai pembelajaran. Impactnya pasti sederhana, tapi pengaruhnya besar Bapak Ibu ya. Contoh yang lain, yang misalnya Pak Hilal di masjid ya, Pak Hilal sudah di depan masjid ya, anak-anak disuruh azan tidak ada yang mau gitu. Padahal sudah ada waktunya Pak Hilal. Yang malah yang azan adalah Pak Salim sebagai ketua DKM masjid ya. Ini kan lucu Bapak Ibu ya. Ketika Pak Salim sudah azan, anaknya disuruh komat, ya kagak bisa Bapak Ibu. Ada juga Bapak Ibu ya, jadi saling tunggu gitu. Nah, ini apa yang memprihatinkan untuk kita lihat secara bersama. Belum disuruh untuk yang lebih yang lainnya, padahal sudah sederhana begitu, anak-anak juga masih ada perasaan kurang pede ya, dengan apa yang dia sudah miliki. Padahal dia sudah mendapatkan pengalaman ilmu, pengalaman praktis ya, pengalaman sifatnya visual, pengalaman sifatnya melihat langsung interaksi. Jadi tinggal bagaimana mencontoh dan memakan mereka percaya diri, dan mereka bisa lebih mau peduli berbuat. Jadi kalau tidak tergerak, maka tidak bisa bergerak, maka tidak bisa menggerakkan komunitas. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu kita sudah pukul 15.07, ya waktunya kita sudah berada di akhir. Sebelum kita tutup, kita minta saran dan arahan dari Bapak Sekolah ya, mungkin sekitar 3 menit Pak dan waktunya. Terima kasih Pak Azrul, terima kasih kepada guru dan staf dan anak yang membantu kegiatan siang ini. Teman-teman yang semua Dewan Guru, kita telah belajar, konteksnya kita belajar bersama. Ternyata siang ini kita bisa mendengar, kita bisa berbagi, itu yang terpenting. Nah, ternyata kalau kita diskusikan siang ini, kita berbagi positif siang ini banyak, kita masih harus banyak membuka diri, mau belajar tentang kita sebagai status sebagai guru. Guru itu ternyata luar biasa. Kata-katanya bisa saja menghukum, bisa saja kata-katanya menghujat, bisa kata-katanya juga sepanjang hayat dia ingat. Nah, maka pandai-pandai kita memilih untuk mengajak atau menghukum, pilihlah kata-kata yang harus kita pelajari, yang pada akhirnya tidak adjustment, mengajak, yang itu pandai-pandailah kita memilih kata terhadap siswa-siswa kita. Apalagi tadi Pak Azrul sudah bahas tentang
generasi Z ini. Saya terpanah juga dengan siswa saya kemarin yang ketemu di atas sana, lulusan tahun berapa nggak tahu juga, si Basit itu ternyata masih ingat dengan kata-kata saya. Waktu saya mengajar gambar, dia anaknya nggak mau anak-anak Mesir itu untuk memiliki alat gambar, misalnya penggaris yang segitiga itu kan yang gambar ya, sepasang lah. Saya bilang yang anak-anak, kalau kamu nggak memiliki alat gambar, pakai aja penggarisnya pakai batang singkong kan. Ternyata anak kemarin dia menyampaikan semacam testimoni ya, dia katakan orang tua, saya ingat Pak Bu dengan kata-katanya ya, kalau punya penggaris pakai aja pakai batang singkong. Nah artinya itu mungkin masih kata positif ya, tapi kalau katanya yang nggak bagus, luar biasa juga ternyata saya menyampaikan ke anak-anak. Nah maka mungkin siang ini tetap terus kita membuka diri untuk belajar. Carilah kata-kata yang bijak, yang pada akhirnya semua itu mengajak pada hal-hal kebaikan. Ini adalah ladang kita masih punya kesempatan terus bisa berbagi terhadap anak-anak kita. Itu saja, mungkin terus belajar, mudah-mudahan dengan kata belajar kita bisa menjadi guru yang terbaik buat anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti agenda diseminasi